Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makanan internasional kami, yaitu spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu. Sebelumnya, nama saya Dinda Maulida Adelia Putri. Baiklah, kita akan langsung mempresentasikan hal inti. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya terhadap kita semua dan memberikan kita kelancaran dalam menjalankan proposal kali ini. Proposal ini dibuat untuk melakukan satu bentuk usaha. Penyusun selaku siswa SMA N1 Cibeber ingin mengutarakan rencana usaha yang akan kita jalankan. Nah, proposal juga penting untuk kelancaran usaha kita. Penyusun menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, baik dari sisi teori maupun sistematika. Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proposal ini. Semoga proposal ini berguna untuk pihak terkait. Pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang lebih menyukai makanan siap saji. Dengan rasanya yang enak dan harga relatif murah, namun kualitas masih tetap terjamin. Untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut, harus diciptakan suatu kegiatan usaha yang sifatnya kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Salah satu makanan siap saji adalah spaghetti fettuccine. Spaghetti adalah makanan dari Italia yang cocok dengan lidah Indonesia. Dulu spaghetti dikenal sebagai makanan kalangan atas, namun sekarang spaghetti dapat dinikmati oleh semua kalangan. Oleh karena itu, dapat menjadi peluang usaha bagi kami untuk menjual spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu, yang memiliki rasa enak namun dengan harga yang terjangkau. Spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu adalah inovasi dari spaghetti yang ditambahkan potongan ayam dadu di atasnya, yang menambahkan rasa nikmat ketika dimakan. Spaghetti ayam dadu ini pun menjadi perpaduan makanan antara Italia dan Indonesia. Dalam memulai usaha, yang pertama kita harus ketahui adalah peluang pasar dan cara menarik minat para konsumen. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing dan kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Harus siap menghadapi resiko, di mana resiko adalah untung dan rugi. Agar usaha dikenal masyarakat, tentu saja kita harus melakukan promosi, baik dengan menyebarkan brosur, memasang iklan di sosial media, maupun memasang spanduk dan promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen atas produk yang kita tawarkan. Visi dari kegiatan usaha ini adalah yang pertama, memperkenalkan makanan internasional kepada halayak umum. Yang kedua, memperlihatkan kandungan-kandungan yang baik bagi tubuh lewat makanan internasional. Misi dari kegiatan usaha ini adalah yang pertama, berinovasi dengan produk internasional. Yang kedua, mengutamakan kualitas juga kandungan pada makanan. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan sehingga konsumen puas. Tujuan kegiatan usaha. Yang pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menarik minat konsumen atas produk dibuat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Yang keempat, memperkenalkan inovasi makanan baru pada konsumen. Maksud kegiatan usaha. Dari membuka usaha ini, penulis bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang dimiliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner. Di dunia usaha, bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah diketahui dan ingin berinovasi dengan makanan internasional. Sehingga makanan internasional tidak dipandang negatif di zaman modern ini. Dengan mengembangkan mie, yaitu spaghetti, menjadi lebih menarik, berkualitas, dan memiliki kandungan yang baik bagi kesehatan. Penulis akan membuat spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu, yaitu adaptasi dari mie khas Italia yang diubah lagi, lalu menciptakan karakter dan ciri khas dari makanan itu tersendiri. Dua pembahasan. Yang pertama yaitu profil. Spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu adalah brand dari kegiatan usaha penulis
karena bahan bakunya adalah spaghetti fettuccine. Bahan ini biasanya dikenal dengan makanan pelengkap yang sudah sedemikian rupa diolah. Namun, kini penulis ingin mengembangkan kembali dengan cara mengolah bahan ini menjadi bahan yang lebih menarik, sehingga makanan dapat dikenal luas oleh masyarakat. Cara penulis memperkenalkan ubi ini secara luas yaitu dengan cara membuat hasil olahan dari spaghetti fettuccine yang semenarik mungkin tanpa mengurangi isi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu banyak sekali mengandung nutrisi penting bagi kesehatan. Kandungan yang termasuk dalam makanan ini yaitu protein, karbohidrat, kalsium, vitamin, dan lain-lain. Sehingga makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Yang selanjutnya yaitu strategi pasar. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang harus dilakukan dalam melakukan strategi pasar antara lain 1. Segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus penulis buat adalah produk yang dapat dinikmati di berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. 2. Yaitu targeting. Target yang penulis bidik yaitu pada kalangan masyarakat setempat, sekolah penulis sendiri, serta warung-warung kecil. Yang ketiga yaitu positioning. Agar produk penulis ini mudah dikenali oleh masyarakat, penulis berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan yang ada. Bahan yang penulis tambahkan yaitu seperti keju, daging ayam, saus, sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk ini. Selanjutnya, yaitu analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha penulis harus mengukur kemampuan penulis terhadap lingkungan atau persaingan melalui SWOT. Yang pertama, yaitu kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luar, karena produk yang penulis buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi, karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi, juga pembuatan yang higienis. Yang kedua, yaitu kelemahan atau weakness. 1. Produk tidak akan tahan lama. Yang kedua, produk mudah ditiru. Yang ketiga, harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, yaitu peluang atau opportunity. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat. Akan tetapi, usaha spaghetti fettuccine ini berbeda dengan spaghetti yang biasa. Spaghetti ini produk hasil modifikasi yang sedemikian rupa, sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan lokal dan modern. Spaghetti di zaman sekarang sudah sering sekali membuat bosan konsumen, sehingga penulis mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran. Apalagi ubi ini merupakan varian baru yang dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi baru dari spaghetti ini. 4. Yaitu ancaman atau threat. Ancaman yang dapat timbul dari usaha spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu ini antara lain 1. Pesaing tidak sehat. Yang kedua, bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga,
adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk penulis. Selanjutnya yaitu bab 4, manajemen produksi. Yang pertama adalah proses produksi. Pada proses produksi kali ini kami melakukan 4 macam. Yang pertama yaitu mengembangkan ide pembuatan produk. Yang kedua yaitu menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Yang ketiga yaitu melakukan survei ke pasar guna menentukan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Yang keempat yaitu menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu bahan baku. Nama bahan spaghetti fettuccine banyaknya 7,5 kg, harga satuan Rp23.500, harga total Rp176.250. Yang kedua, nama bahan sosis sapi banyaknya 2 toples, harga satuan Rp20.000, harga total Rp40.000. Yang ketiga, nama bahan bawang bombay banyaknya 1 kg, harga satuan Rp200.000, harga total Rp200.000. Yang keempat, susu UHT cair banyaknya 5 kotak, harga satuan Rp116.000, harga total Rp580.000. Yang kelima, lada putih banyaknya 10 pieces, harga satuan Rp10.000, harga total Rp100.000. Yang keenam, keju parut banyaknya 2 kg, harga satuan Rp300.000, harga total Rp300.000. Dan yang ketujuh yaitu dada ayam banyaknya 1 kg, harga satuan Rp40.000, harga total Rp40.000, dan totalnya yaitu Rp1.260.176.25.000. Selanjutnya yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan: panci, wajan, spatula, piring, sendok, parutan keju, mangkuk, dan pisau. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Yang pertama, nama barang label banyaknya 5 lembar, harga satuan Rp3.000, jumlah Rp15.000. Yang kedua, nama barang sarung tangan plastik banyaknya 2, harga satuan Rp1.000, jumlah Rp2.000. Dan yang terakhir yaitu cup plastik banyaknya 20 pak, harga satuan Rp8.500, jumlah Rp170.000. Dan total keseluruhannya yaitu Rp187. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Langkah pertama, kita rebus terlebih dahulu spaghetti fettuccine yang akan digunakan kurang lebih selama 10-15 menit. Kemudian angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya yaitu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Kemudian masukkan sosis dan ayam ungkep yang telah dipotong dadu. Lalu beri sedikit air. Selanjutnya kita masukkan susu full cream, keju parut, oregano, dan lada ke dalam wajan. Setelah itu aduk hingga mengental dan merata. Jika sudah, masukkan spaghetti fettuccine lalu aduk kembali hingga merata. Setelah rasanya pas dan kekentalan cukup, matikan api dan spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu siap disajikan. Rencana anggaran. Modal yang mungkin kita akan keluarkan yaitu Rp1.480.176,25 berdasarkan total biaya, pengeluaran peralatan, dan yang lain-lain. Harga yang kami inginkan untuk menjual satu produk yaitu Rp25.000 dengan harga produksi yaitu Rp15.000 dan laba Rp10.000. Perhitungan laba rugi. Persentase dari laba bersih yang kita dapatkan dalam satu kali produksi yaitu 0,75%. Bab 5 penutup. Untuk bagian 5.1 kesimpulan. Spaghetti fettuccine carbonara ayam dadu merupakan brand produk yang diciptakan oleh penulis dalam bidang ini. Penulis menciptakan produk ini atas survei yang penulis lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penulis sangat mengharapkan produk yang penulis buat dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen, dan tertanam di benak masyarakat luas dengan cara konsinyasinya di toko cemilan. Untuk bagian 5.2 yaitu saran.
Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini. Semoga kegiatan usaha penulis ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dan penulis berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proposal maupun presentasi karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.